Salam saudaraku yang kekasih. Mari pada pagi hari ini kita datang di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kemurahan-Mu bagi kami. Kami mensyukuri untuk setiap sukacita damai sejahtera yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Saat ini kami datang di hadapan Tuhan untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami dalam nama Yesus. Amin. Saudaraku, firman Tuhan pagi hari ini terambil di dalam surat Kolose pasal 3 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Tinggallah dalam damai sejahtera Kristus. Saudaraku, banyak orang yang berusaha mencari damai sejahtera dengan berbagai usaha, dengan berbagai cara. Namun seringkali damai sejahtera yang dicari tidak mereka alami, bahkan bisa menolong dalam persoalan hidup mereka. Bahkan seringkali menimbulkan persoalan-persoalan yang baru. Sebab damai sejahtera yang dicari bersumber daripada dunia ini, bersumber pada diri sendiri. Kalau demikian sampai kapanpun, maka orang tidak akan pernah mengalami yang namanya damai sejahtera yang abadi. Ketika mereka selalu berfokus kepada hal yang dari dunia ini. Saudaraku, terhadap banyak persoalan yang terjadi dalam kehidupan manusia, maka Allah menganugerahkan damai sejahtera yang bersumber dari pribadi Tuhan Yesus. Dengan damai sejahtera itulah yang mampu menyelesaikan, menyelamatkan, mensejahterakan dalam segala aspek kehidupan manusia. Yohanes 14 ayat 27 mengatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang dunia berikan kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Damai sejahtera itu menjadi persoalan dalam hati manusia. Hati manusia sangat menentukan hasilnya. Jika hati manusia dipenuhi dengan damai sejahtera, segala perbuatan, perilaku, bahkan ucapannya pun akan mampu menghasilkan damai sejahtera. Namun sebaliknya, hati yang tidak terpelihara dengan baik akan menimbulkan masalah, baik diri sendiri ataupun masalah bagi orang yang lainnya. Bagi kita sebagai orang yang percaya, maka damai sejahtera sudah Tuhan anugerahkan kepada kita sekalian. Nah, hal yang perlu untuk kita pergumulkan dalam diri kita adalah bagaimana supaya damai sejahtera yang daripada Tuhan itu senantiasa tinggal dan memerintah di dalam hati kita. Saudaraku, yang pertama kita harus hidup dalam kebenaran, supaya damai sejahtera itu tinggal dan memerintah dalam diri kita. Hidup dalam kebenaran. Yesaya 32 ayat 17 mengatakan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan, ketentraman untuk selama-lamanya. Ibrani 12 ayat 14, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Tuhan. Jadi hidup dalam kebenaran itu juga akan menghadirkan damai sejahtera di dalam diri kita. Yang kedua, hidup dalam persekutuan dengan Yesus. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Berusaha untuk mengejar apa yang membangun dalam diri kita. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Begitu luar biasa pesan-pesan daripada firman Tuhan yang mengingatkan supaya kita selalu hidup dalam persekutuan bersama dengan Tuhan. Lalu yang ketiga, hidup dalam ucapan syukur.
Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagimu. Saudaraku, hidup penuh dengan rasa ucapan syukur, maka itu juga akan menghadirkan damai sejahtera dalam diri kita semuanya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, marilah di dalam kehidupan kita pada saat ini, izinkanlah damai sejahtera Kristus tinggal dan memerintah di dalam kehidupan saudara. Supaya damai sejahtera itu menolong saudara, meneguhkan saudara, menyertai saudara dalam menjalani hidup kita. Dalam segala situasi apapun, jikalau damai sejahtera Kristus memerintah dan menyertai dalam kehidupan kita, maka kita akan tetap tenang, kita akan penuh dengan sukacita. Damai sejahtera menyeliputi dalam seluruh kehidupan kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk damai sejahtera yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Berkati Tuhan, kiranya damai sejahtera itu sungguh-sungguh tinggal dan memerintah di dalam seluruh kehidupan kami. Mulai saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati firman-Nya.